CV dan surat lamaran kerja yang menarik akan memikat pihak HRD untuk tertarik memanggil Anda. Hanya dalam waktu 5 menit saja, saya akan membocorkan cara mudah membuat CV dan surat lamaran kerja yang menarik. Hanya pakai HP loh, mudah dan cepat. Jangan di skip ya, karena di setiap detiknya saya akan membagikan informasi penting untuk bisa Anda tiru di rumah sekarang juga. Tapi sebelum itu, subscribe dulu dong teman-teman, karena Anda akan menjadi orang pertama yang akan mendapatkan notifikasi, tips menarik dan info penting dari saya di video saya berikutnya. Oke, pertama-tama kalian harus membuka Play Store dan download Resume Builder and CV Maker. Ini free ya, ada di Play Store jika Anda pengguna Android. Nah, ini saya sudah mendownload dan saya membukanya. Di sini ada buat CV atau melanjutkan. Jadi jika Anda sudah membuatnya, Anda bisa untuk melanjutkan, tapi jika belum, kalian bisa untuk membuat baru. Kemudian di sini ada beberapa panduan. Jika mengklik membuat CV, maka nanti akan muncul panduan-panduan, yaitu yang pertama adalah pemilihan template, dapat mengetuknya di bagian atas, kemudian sampul surat atau yang biasa kita kenal dengan surat lamaran kerja. Di situ juga nanti ada templatenya dan tinggal diganti sedikit, yaitu pada bagian kepadanya, yaitu pihak HRD-nya, perusahaannya namanya apa, dan lain-lain. Serta bagian bawahnya kita isi modifikasi sedikit agar lebih menarik. Nah, pertama kita pilih templatenya terlebih dahulu teman-teman. Di sini ada berbagai tipe ya, ada yang modern, ada yang kreatif, dan ada yang profesional. Tinggal dipilih sesuai dengan selera saja, mau yang mana. Semuanya tergantung dari selera kita. Tidak ada yang memaksakan untuk memilih template tertentu. Yang penting adalah CV yang kita buat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya dan memberikan tampilan yang menarik agar HRD tertarik untuk memanggil kita untuk ke tes selanjutnya. Oke, pertama kita mulai dari pembuatan surat lamaran kerja. Di sini surat lamaran kerja sudah ada beberapa template. Tergantung dari posisi mana yang kita pilih. Apakah kita akan memilih posisi sebagai staf di perbankan, atau sebagai data analis, atau sebagai pihak finance, atau kita ingin menjadi seorang sekretaris. Di sini saya akan mencontohkan apabila saya akan mendaftar sebagai posisi sekretaris manajer di sebuah perusahaan. Nah, ini setelah dibuka templatenya, kemudian tujuan suratnya kepada siapa, pada bagian atas alamatnya juga kita ganti, kemudian pada bagian bodinya atau bagian isi dari surat lamaran kerja, kita tulis dengan hormat, sehubungan dengan adanya lowongan pekerjaan yang kita dapatkan dari situs mana, apakah itu dari Jobstreet ataukah dari web mana, kita cantumkan di sana sumbernya. Kemudian kita beri identitas kita, nama, alamat pendidikan dan lain-lain. Kemudian kita katakan bahwa kita menyertakan fotokopi KTP dan lain-lain di situ juga. Jangan lupa untuk menyertakan kelebihan kita di surat lamaran kerja, walaupun hanya satu paragraf saja, itu akan menarik pihak HRD untuk memanggil kita di tahap selanjutnya. Nah, bagian-bagian yang tidak penting dihapus saja. Cukup mudah kan teman-teman? Nah, jadinya seperti ini nih. Oke, next, yang kedua yaitu kita akan mengisi bagian informasi pribadi, yaitu mulai dari nama lengkap, alamat, kemudian email, tanggal lahir, dan juga hal lain yang perlu kita cantumkan sebagai informasi pribadi. Nah, setelah itu kita isi riwayat pendidikan dan juga riwayat pekerjaan. Misalnya, kita pernah bekerja di PT Maju Mundur Sejahtera dan dari tahun berapa sampai tahun berapa, pada posisi apa, serta apa saja yang kita lakukan pada saat kita bekerja di sana. Cantumkan saja hal-hal yang baik yang pernah kita lakukan atau skill apa yang kita pakai pada saat kita bekerja di sana. Kemudian kalau kita bekerja lebih dari satu tempat, kita juga bisa menuliskan yang kedua di bagian bawahnya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa, posisi apa, dan apa saja yang kita lakukan. Setelah itu, kita juga dapat menuliskan
kemampuan ataupun skill yang kita miliki. Misal kita menguasai Microsoft, kemudian bahasa apa saja, hobi kita apa, media sosial yang kita punya apa saja, untuk memudahkan orang lain menemukan kita dan mengenali kita lebih jauh lagi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan pada bagian ini. Cukup mudah kan teman-teman? Gak perlu tuh ribet buat dari awal, udah ada template-nya kok. Dan juga gratis. Gampang kan teman-teman? Cukup dengan menggunakan HP saja. Mudah dan cepat. Oh iya, perlu saya ingatkan bahwa semua yang Anda tulis di CV akan ditanyakan pada saat tes interview nanti. Jadi jangan sampai Anda mencantumkan sesuatu yang apabila nanti ditanyakan, Anda tidak dapat untuk menjawabnya. Pasti bakal ribet banget ya kalau saat interview kita nggak bisa jelasin apa yang udah kita tulis. Nah, ini nih yang udah jadi tampilan dari apa yang sudah kita kerjakan tadi. Jika Anda tadi memilih template yang premium, cara untuk menyimpannya adalah dengan cara menonton iklan saja. Itu ya teman-teman, jangan bingung apabila teman-teman tidak bisa menyimpannya. Cukup dengan tonton iklan saja. See you in next video. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.